Jujur ya, kamu sadar nggak kalau uang self-reward yang kamu habisin sekarang bisa bikin kamu nangis di tahun 2026 nanti? Karena inflasi itu bakal makin gila. Sini, duduk bareng aku sebentar. Aku pengen kita ngobrol jujur, dari hati ke hati, kayak lagi deep talk tengah malam soal masa depan kita. Kita sering banget dengar istilah healing atau self-reward tiap kali habis gajian atau tiap kali capek kerja. Wajar kok, aku pun pernah ada di posisi itu. Tapi, pernah nggak kamu kepikiran skenario terburuk kalau kita terus-terusan manjain diri tanpa strategi? Coba kita main hitung-hitungan realistis. Bayangin di tahun 2026 nanti, kalau inflasi kita asumsikan stabil di angka 5% sampai 10% per tahun untuk barang-barang gaya hidup, harga kopi yang sekarang 50.000 bisa melonjak jadi hampir 70.000. Sewa apartemen atau cicilan rumah, jangan ditanya. Kalau gaya hidup self-reward kamu sekarang nggak diubah jadi aset, di tahun 2026 nanti, kamu bakal ngerasa kayak lagi lari di atas treadmill. Kamu capek kerja, kamu dapat duit, tapi uangnya habis gitu aja, dan posisi finansial kamu nggak pindah kemana-mana. Aku nggak mau kita cuma survive. Aku mau kamu benar-benar aman. Bayangin kalau uang 1 juta yang kamu pakai buat belanja impulsif bulan ini, sebenarnya punya potensi buat jadi bagian dari modal bisnis yang bisa kasih kamu passive income di masa depan. Kita harus mulai sadar kalau inflasi itu nyata, dan dia bakal makan tabungan kita pelan-pelan kalau kita nggak pinter mutar uangnya. Nah, di video ini, aku bakal kasih tahu cara aku ngubah pola pikir itu. Aku bakal bedah gimana caranya budget yang tadinya habis buat kesenangan sesaat, bisa diputar jadi 7 jenis bisnis yang punya potensi laris manis, bahkan di tengah krisis. Sebelum kita masuk ke strateginya, pastiin kamu klik tombol subscribe dulu ya. Yuk, kita bareng-bareng belajar cara mencapai financial freedom, biar kita nggak cuma kerja buat uang, tapi uang yang kerja buat kita. Kita mulai ya pembahasannya. Dulu, aku tuh tipe orang yang kalau stres kerja dikit, pelariannya, pasti langsung ke keranjang belanjaan di e-commerce. Kamu pernah ngerasa nggak sih, ada perasaan, aku udah capek kerja lembur seminggu ini, masa check out sepatu baru atau jajan kopi mahal tiap hari aja nggak boleh? Kan ini self-reward. Tapi jujur nih, lama-lama aku ngerasa ada yang aneh. Aku ngerasa kerja makin keras, jam lembur makin banyak, tapi saldo di rekening kok rasanya jalan di tempat ya? Segitu-gitu aja. Rasanya kayak kita lagi lari kenceng banget di atas treadmill. Keringetan, capek luar biasa, tapi kita ndak bener-bener berpindah tempat. Kita cuma kerja buat bayar tagihan dan menuhin gengsi sesaat. Sampai ada satu titik di mana aku duduk diam, lihat mutasi rekening, dan aku tersadar. Aku sebenarnya bukan lagi menghargai diri sendiri lewat self-reward itu. Aku justru lagi menghukum masa depan aku, karena uangnya habis buat hal yang nilainya terus turun. Disinilah aku mulai belajar dan nerapin konsep yang aku sebut sebagai cash flow rerouting. Apa sih cash flow rerouting itu? Simpelnya begini, kita nggak sedang memangkas kebahagiaan kita, tapi kita lagi mengalihkan jalur uangnya. Aku mau kamu mulai ubah mindset kamu sekarang juga. Mulai detik ini, aku pengen kamu ngeliat setiap lembar Rp 100.000 yang berhasil kamu hemat itu bukan sebagai kehilangan kesenangan. Bukan sama sekali. Coba bayangin, setiap Rp 100.000 itu adalah satu prajurit kecil yang siap tempur. Kalau kamu pakai uang itu cuma buat beli kopi yang habis dalam 15 menit, prajurit itu mati sia-sia. Tapi, kalau kamu kumpulin dan kamu reroute atau alihkan ke modal bisnis yang tepat, prajurit ini bakal pergi keluar, bekerja keras, dan bawa pulang prajurit-prajurit baru alias profit buat kamu. Mereka inilah yang nantinya bakal gotong royong ngebangun kerajaan bisnis yang kokoh buat kamu. Jadi, saat orang lain masih sibuk kerja demi uang, uang kamulah yang sibuk kerja buat kamu. Penasaran gimana cara aku bagi-bagi tugas ke prajurit ini? Yuk kita bedah satu persatu, 7 bisnis ide yang bisa kamu mulai dari budget self-reward kamu tadi. Tapi sebelumnya, pastiin kamu udah subscribe ya, biar kita bisa bareng-bareng bangun kerajaan finansial kita. Nah, sekarang kita masuk ke rahasia dapurnya ya.
Mungkin kamu sudah sering banget dengar rumus keuangan klasik 50-30-20, di mana 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan atau wants, dan 20% untuk tabungan atau investasi. Rumus ini bagus, tapi jujur aja, untuk kita yang mau punya lompatan finansial yang nyata di tahun 2026, kita perlu sedikit modifikasi yang lebih cerdas. Aku menyebutnya the 10% rule. Strateginya simpel banget. Aku nggak akan minta kamu buat hidup super pelit dan nggak jajan sama sekali. Kita tetap butuh self-reward supaya mental kita nggak burn out. Tapi aku mau kamu mencuri sedikit aja, yaitu 10% dari jatah wants kamu. Jadi kalau biasanya kamu pakai 30% buat kopi kekinian, nonton bioskop atau check out baju di e-commerce, sekarang kita bagi. 20% tetap untuk jajan dan 10% wajib masuk ke pos yang aku namakan Business Seed Fund atau dana benih bisnis. Ayo, kita hitung-hitungan sebentar biar kamu makin yakin. Misalnya, budget self-reward kamu sebulan itu Rp 1 juta sampai 2 juta rupiah. Berarti 10%-nya cuma sekitar Rp 100.000 sampai 200.000 rupiah per bulan. Kedengarannya kecil banget kan? Mungkin cuma seharga 2 gelas kopi atau sekali makan di mall. Tapi kalau Rp 200.000 ini kamu kumpulin, ini bukan sekedar uang receh. Di dunia digital sekarang, Rp 200.000 itu sudah cukup banget buat beli senjata perang berang. Kamu bisa pakai uang itu buat langganan tools AI premium yang bisa bikin kerjaan kamu selesai 10 kali lebih cepat. Atau buat beli kursus ads yang daging banget. Uang yang tadinya cuma jadi ampas kopi, sekarang bertransformasi jadi ilmu dan alat yang siap jadi mesin uang baru buat kamu. Inilah cara aku ngubah pola pikir dari konsumsi jadi investasi produktif tanpa merasa tersiksa. Kamu tetap bisa happy, tapi di saat yang sama, kamu juga lagi bangun aset. Penasaran nggak dengan modal receh Rp 200.000 tadi, kira-kira bisnis apa aja sih yang bisa langsung jalan dan laku keras? Nah, setelah ini aku bakal bedah satu persatu 7 ide bisnisnya buat kamu. Tapi sebelum kita lanjut, pastiin kamu sudah klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya ya, biar kita bisa bareng-bareng belajar jadi lebih cerdas secara finansial. Mari kita lanjut ke ide bisnis yang pertama. Nah, di sini nih inti permainannya Besti. Strategi ini aku sebut sebagai the multiplication. Aku nggak mau kamu gegabah buka 7 bisnis sekaligus dalam satu malam. Itu namanya cari penyakit dan cuma bikin kamu cepat menyerah. Rencananya sangat terukur. Kita bangun satu bisnis baru setiap 3 bulan. Kenapa harus 3 bulan? Karena kita butuh waktu buat bangun sistemnya sampai matang sebelum bisa ditinggal. Di 3 bulan pertama, aku mulai dari yang paling rendah risiko, affiliate marketing. Tahu nggak? Modal 200.000 dari pos self-reward tadi, aku pakai bukan buat foya-foya, tapi buat beli skill. Aku ikut kelas singkat cara bikin konten yang konversinya tinggi, atau beli tools editing yang bisa mempercepat kerjaku. Uang itu adalah prajurit aku untuk membeli keahlian. Begitu affiliate sudah mulai menghasilkan komisi stabil, aku nggak ambil uangnya buat jajan. Aku putar lagi modalnya ke bisnis kedua di bulan ke-6. Digital products. Aku mulai bikin template produktivitas atau e-book pendek tentang bidang yang aku kuasai. Nah, disinilah plot twistnya terasa. Bisnis digital ini jalan 24 jam non-stop tanpa aku harus jaga gerobak. Pas kamu lagi tidur, sistemnya bekerja. Orang tetap bisa beli dan download secara otomatis. Inilah yang namanya leverage atau daya ungkit. Aku nggak lagi jualan waktu, tapi aku jualan aset yang bekerja keras buat aku. Memasuki bulan ke-9 dan seterusnya, aku mulai replikasi cara yang sama ke bisnis ketiga sampai ke-7. Mulai dari jasa User-Generated Content atau UGC, dropshipping barang niche yang spesifik, sampai akhirnya punya micro agency. Kuncinya tetap satu. Modal receh tadi selalu aku investasikan kembali untuk otomasi. Entah itu langganan alat AI buat bikin konten, atau akhirnya bayar freelancer buat bantu operasional. Jadi, ini bukan tentang kerja keras sampai tipes, tapi tentang kerja cerdas pakai sistem. Kamu tetap punya waktu buat bernapas, sementara 7 keran penghasilan kamu terus mengalir karena sudah terbiasa hidup dari prajurit yang kamu latih sejak dini.
Gimana? Makin kebayangkan kalau impian finansial itu sebenarnya bisa dicapai dengan langkah-langkah kecil yang konsisten? Kalau kamu mau tahu lebih dalam cara mengelola prajurit keuangan kamu biar makin maksimal, pastikan kamu sudah klik tombol subscribe ya. Kita bareng-bareng belajar cara raih financial freedom dengan strategi yang masuk akal di channel ini. Nah, sekarang kita masuk ke langkah yang paling krusial dari semua strategi ini. Aku mau kamu bayangin, setiap kali salah satu dari 7 bisnis kecil kamu tadi menghasilkan profit, katakanlah minimal Rp500.000, tolong banget, jangan langsung dipakai buat jajan seblak, beli kopi kekinian, atau check out keranjang belanjaan yang sifatnya konsumtif ya. Aku pengen ajarin kamu satu rahasia yang bikin orang kaya makin kaya, yaitu cara menggulung uang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan the compound effect. Profit yang kamu dapatkan itu bukan sekedar uang jajan tambahan, tapi benih yang harus kamu tanam ulang. Caranya gimana? Setiap ada profit masuk, langsung pindahkan ke instrumen investasi yang low risk atau rendah risiko. Aku sangat merekomendasikan kamu buat taruh di RDPU atau SBN. Kenapa? Karena di sana uang kamu nggak cuma diam, tapi bekerja dengan bunga majemuk sekitar 6-7% per tahun. Serius, mungkin kelihatannya kecil kalau cuma dilihat sebulan 2 bulan, tapi coba kita main simulasi matematisnya. Kalau kamu konsisten gulung profit dari prajurit bisnis kamu ini, di tahun 2026 nanti, uang yang tadinya cuma kamu anggap sebagai budget self-reward sesaat, bakal bertransformasi jadi bantalan finansial yang kokoh. Bayangin deh, saat orang lain panik sama ketidakpastian ekonomi di masa depan, kamu bisa tidur nyenyak karena punya dana cadangan yang sudah berkembang otomatis. Inilah esensi dari menjadi money smart. Kita nggak cuma kerja buat uang, tapi kita bikin setiap rupiah yang kita punya kerja rodi buat masa depan kita. Kalau kamu merasa strategi ini masuk akal dan pengen tahu lebih banyak tips gimana cara ngatur keuangan biar makin maksimal, jangan lupa klik tombol subscribe ya. Yuk, kita bareng-bareng belajar cara raih financial freedom dengan langkah yang nyata dan gak muluk-muluk di channel Cuan Culture ini. Ngeliat semua angka dan strategi tadi, mungkin kerasa sedikit berat ya di awal. Tapi jujur, aku buat video ini bukan untuk bikin kamu takut menghadapi tahun 2026. Justru sebaliknya, aku pengen kita semua di komunitas Cuan Culture ini punya payung sebelum hujan itu beneran turun. Aku pengen pas orang lain panik, kamu justru tenang karena fondasi keuangan kamu udah kokoh. Ingat ya, kamu nggak perlu langsung punya modal ratusan juta buat mulai. Perubahan besar itu akumulasi dari keputusan-keputusan kecil yang kamu ambil setiap hari. Mungkin hari ini langkah kecil kamu adalah dengan berani bilang enggak dulu buat pengeluaran yang cuma sekadar gengsi, dan mutusin buat alokasiin uang itu ke aset yang beneran tumbuh. Yuk kita ubah mindset self-reward yang sifatnya cuma kesenangan sesaat, jadi investasi buat masa depan yang jauh lebih tenang. Aku nggak mau kamu berjuang sendirian. Kita bakal terus belajar bareng di sini, bedah strategi yang masuk akal, dan eksekusi pelan-pelan sampai target kita tercapai. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat dan pengen terus dapat asupan strategi keuangan yang realistis, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya ya. Kita bangun financial freedom kita sendiri mulai dari sekarang. Aku bangga banget kamu udah bertahan nonton sampai detik ini. Itu artinya kamu selangkah lebih maju dibanding orang lain. Aku sayang kamu, tetap konsisten dan semangat terus ya. Sampai ketemu di video berikutnya.